Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kembali lagi di pelajaran matematika. Karena satu dan lain hal kita harus belajar PJJ untuk hari ini. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dan berdoa dimulai. Ya, doa selesai. Oke, di sini kita akan belajar tentang statistika. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu menentukan ukuran pemusatan data, menghitung mean, median, modus, dan pembelajaran bertujuan agar siswa terampil menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan data. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, nah di sini saya mau menginformasikan mengenai PPDB di SMK Darussalam. Ya, untuk saudara-saudara, kakak-kakak, adik-adik yang bingung, setelah SMP atau SMTS mau masuk mana, boleh nih kepoin aja SMK Darussalam. Untuk kontak personnya bisa dilihat di brosur di sini, ada Instagram, ada YouTube, ada nomor telepon atau ada alamat yang bisa langsung didatengin untuk nanya-nanya mengenai PPDB. Nah, di sini nih. Oke, di SMK Darussalam tuh ada 3 jurusan. Ada MPLB, ada pemasaran, ada juga yang mungkin suka masak bisa masuk ke jurusan kuliner. Nah, di sini juga ada banyak fasilitas serta kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, ada ekstrakurikuler juga. Pokoknya kalau yang kepo langsung aja mampir ke Instagram, TikTok atau YouTube-nya SMK Darussalam untuk ngelihat kegiatan-kegiatannya. Yuk. Setelah kita mempelajari tentang persamaan dan fungsi kuadrat di bab yang lalu, selanjutnya kita akan belajar tentang statistika. Nah, statistika ini sebenarnya kalian udah pernah belajar ketika kalian SD, terus di SMP juga pernah. Nah, di SMK kita belajar lagi tentang statistika. Nah, statistika ini berhubungan dengan data. Jadi pengertian statistika tersebut adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Tujuannya adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dalam bentuk tabel, diagram, maupun ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata, median, dan modus untuk penarikan kesimpulan. Nah, di dalam statistika ini ada 2 data yang kalian akan pelajari. Yang pertama itu tentang data tunggal. Ciri-cirinya itu sederhana dan belum tersusun. Nah, yang kedua itu tentang data berkelompok. Biasanya data berkelompok ini disajikan dalam tabel frekuensi, sudah tersusun dan dikelompokkan dalam kelas interval. Nah, di 2 ukuran data ini itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Untuk ukuran pemusatan data itu nanti kita akan belajar tentang mean atau mean, rata-rata, terus median, data tengah, dan yang ketiga itu tentang modus. Kalau ukuran penyebaran data itu nanti kita akan belajar tentang desil, persentil, dan kuartil. Oke, selanjutnya kita di sini akan untuk video ini itu isinya tentang kita akan mendalami tentang ukuran pemusatan data. Nah, tadi seperti yang udah saya singgung sebelumnya, di ukuran pemusatan data ini kita akan belajar tentang mean atau mean. Mean itu adalah nilai rata-rata. Nah, yang kedua tuh tentang median. Median itu adalah nilai tengah suatu data. Nah, yang terakhir itu kita belajar tentang modus atau nilai yang sering muncul, atau kalau di tabel data berkelompok itu biasanya kita lihatnya di tabel frekuensinya yang frekuensinya paling banyak. Oke, di sini kita langsung ke contoh soal aja. Perhatikan data nilai ulangan matematika siswa kelas 10
yaitu sebagai berikut. Di sini ada nilai 100, 90, 95 dan seterusnya. Nah, di sini tentukan mean, median dan modus dari data tersebut. Nah, kita lihat di soal itu datanya masih acak ya. Datanya tuh belum tersusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, langkah pertama yang kita kerjain yaitu kita harus menyusun nilai tersebut dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Nah, ini adalah nilai yang udah disusun dari terkecil sampai yang terbesar. Nilai yang terkecil itu adalah 60, 65, dan nilai yang paling terbesar itu ada 100 ya. Jadi jumlah dari nilai tersebut adalah ada 20 nilai. Ya, oke. Di sini setelah kita urutkan tadi, nah untuk rumus mean atau rata-rata, yaitu jumlah nilai dibagi banyak nilai, atau sigma xi dikali fi per sigma fi, atau x itu nilai, fi itu frekuensi. Nah, nilai jumlah dari nilainya itu kita tambahin semuanya. Tadi kan nilainya ada 60, kita tambah 70, kita tambah 75, tambah 75, tambah 75, sampai dengan ditambah 100, sampai dengan nilai terakhir. Terus kita bagi banyak nilainya. Nah, ini banyak nilainya itu ini kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, setelah kita tambah ini 60 tambah 70 sampai ditambah 100, itu jumlahnya ada 1645. Terus kita bagi 20. Nah, sekarang kita hitung 1645 kita bagi 20. Nanti kita dapat 82,25. 82,25. Nah, berarti ini dia meannya atau rata-rata nilainya. Dah, lanjut ke median dan modus. Nah, kalau untuk median itu, median kan tadi data tengah ya. Nah, ini tadi kita datanya ada 20. Nah, kalau di tengah-tengah dari 20 berarti gimana? 20 dibagi 2 ya. Berarti 20 dibagi 2 itu 10. Nah, berarti kita di tengah-tengah itu adalah data ke 10. Nah, sekarang kita hitung nih, data ke 10 itu adanya di mana? Nah, untuk data ke 10 berarti gini ya, kita ngitungnya dari sini. Dari sini, ini kan data pertama nih, ini data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nanti data ke 10-nya ada di sini. Nah, kita hitung lagi karena ini genap, berarti kita ngitung lagi dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada 2 nih ternyata di tengah-tengahnya. Nah, kalau datanya ada 2, berarti ini datanya kita tambahin 80 ditambah sama 85 terus kita bagi 2. Nah, 80 ditambah 85 itu 165. Kita bagi 2. Berarti berapa data tengahnya? 82,5 ya. Nah, ini berarti ini mediannya 82,5. Nah, untuk mencari median ini kalian juga bisa pakai cara manual ya. Di sini kalian bisa coret di sebelah kiri, terus coret lagi sebelah kanan, dan begitu seterusnya. Nah, sampai nanti ketemu di tengah-tengah tuh. Nah, kalau udah ketemu di tengah-tengah, kalian jangan coret dua-duanya, tapi kalian ambil datanya, si 80 tambah 85 lagi, sama kayak tadi caranya. 80 ditambah 85 jadi 165, terus kalian bagi 2. Nah, hasilnya juga sama kok, 82,5. Oke, modus itu tadi modus itu pengertiannya adalah data yang paling sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Nah, kalau kita lihat di sini angka 60 itu berapa? Yang muncul cuma berapa angka? Cuma 1, berarti dia bukan ya. 65 cuma 1. Terus kalau 70 ada 2. 75 ada 3. 80 ada 3 juga.
85 ada 3 juga. 90 ada 3 juga. 95 ada 2, yang 100 ada 2. Berarti frekuensi yang paling banyak muncul itu oke, di sini kita dapat nih modusnya yaitu 75, 80, 85 dan 90. Karena angka-angka itu munculnya yaitu 3 kali ya. Karena memiliki jumlah terbanyak yaitu 3. 75 kalau kita lihat di situ dia munculnya 3 kali. 80 juga sama, 85 juga sama. Yang 90 juga sama 3 kali. Nah, cara ini tuh cara satu ya. Jadi kita punya 2 cara nih. Cara mengerjakan mean, median, dan modus itu ada 2 cara. Yang ini cara satunya. Nah, selanjutnya kita kerjain pakai cara 2. Oke, cara 2 ini kita pertama bikin tabel dulu nih. Tabel nilai sama tabel frekuensinya. Cara 2 ya. Tadi menentukan mean, modus, dan median pakai cara 2. Yang pertama kalian harus bikin tabelnya dulu nih. Tabel yang sebelah kiri itu nilai. Yang tengah yaitu frekuensi. Nah, di sini kita tulis dulu nilainya, kita urutin dari yang terkecil berarti 60, terus 65, terus 70, 75, 80, 85, 90, 95 sampai 100. Nah, 60 tadi cuma ada 1 ya. Terus 65 ada 1 juga. Terus 70 itu ada 2. 75 itu ada 3. 80 itu ada 1, 2, 3. Terus 85 itu ada 3 juga. 90 ada 3 juga ya. 1, 2, 3. 95 ada 1, ada 2. 100 ada 2. Nah, yang pertama kita jumlahin dulu nih. Si frekuensi tadi ada berapa jumlahnya? 1, 2, 4, 10. Tambah 10 jadi 20 ya. Nah, kalau kalian udah buat tabelnya kayak gini, terus kalian harus tambahin lagi nih si tabelnya. Ya, oke. Di sini kita tadi udah kita hitung ya. Nilai terus frekuensi, habis itu di sini nilai dikali frekuensi, 60 dikali 1 60 dan seterusnya sampai 100 dikali 2 sampai dengan 200. Nah, tadi kita udah jumlah frekuensinya ada 20. Nah, setelah kita hitung, setelah kita kali, nah ini kita jumlahin semuanya, XI per FI-nya. Jadi jumlah nilai dikali frekuensi itu ada 1645. Nah, kita tulis di sini berarti rata-ratanya itu sama dengan sigma XI dikali FI per sigma FI ya. Berarti sama dengan 1645 dibagi 20. Berapa jumlahnya? Nah, setelah kita hitung meannya 1645 dibagi 20 itu jumlahnya 82,25. Selanjutnya kita akan cari mediannya. Oke, selanjutnya ke median ya. Setelah kita cari mean, berarti sekarang ke median. Tadi median itu apa? Data tengah. Nah, caranya sama kayak tadi. Kita hitung dulu. Kita fokusnya di frekuensi. Tadi kan di sini ada 20 jumlah frekuensinya. Berarti 20 dibagi 2 itu berarti data ke 10 ya. Data ke 20 dibagi 2 berarti data ke 10. Nah, tadi data ke 10-nya kita hitung dari atas sama kita hitung dari bawah. Nah, frekuensinya kita tambahin dulu nih. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10. Berarti di sini ya. Nih, frekuensi ke 10-nya. Terus sekarang dari 10 dari bawah, tapi tadi kan dari atas, sekarang dari bawah. Kita hitung 10 ke atas berarti. Berarti 2 ditambah 2, 4. 4 tambah 3, 7.
7 tambah 3, 10. Berarti nanti nemunya di sini lagi ya. Di sini, sama di sini. Nah, berarti karena kita nemunya ada 2 data, ada 2 nilai, berarti 80 ditambah 85 dibagi 2. Sama kayak tadi ya, 165 kita bagi 2, berarti 82,5. Nah, ini mediannya. Selanjutnya, ke modus. Nah, modus tadi apa? Modus itu data yang sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Kita langsung lihat aja di sini. Frekuensi yang paling banyak yang mana sih? Berapa sih angkanya? Nah, frekuensi yang paling banyak kan 3 ya. 3. Nah, sedangkan di sini angka yang munculnya paling banyak tuh ada 4 kali nih di sini. Nah, dan ini kita ambil aja nilainya di sini. Berarti 75, 80, 85 dan 90. Karena tadi munculnya 3 kali ya. Oke. Udah selesai. Nah, di sini kalian boleh pilih pakai cara 1 atau pakai cara 2 yang menurut kalian lebih mudah. Nah, selanjutnya di sini saya ada 10 soal Google Form yang kalian harus jawab. Nanti soalnya ada di deskripsi. Nah, kalian tinggal dikerjain aja. Pilihan ganda A, B, C, D, E. Terus jangan lupa ditulis nama lengkapnya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyain di kolom komentar atau boleh tanya langsung Japri WA. Cukup sekian di video sekali ini. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau mungkin ada yang bingung. Jangan lupa untuk di-like videonya untuk menandain kalau kalian udah nonton video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu nanti di kelas. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk materi selanjutnya tentang ukuran penyebaran data. Nanti juga kita belajar untuk data kelompok, untuk median, dan modus data kelompok. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.